Bab 849. Tidak terlalu akrab denganmu. Mengenai masalah Rikamo, Louis Lu memang menyebutkannya pada Elsa Lin di awal. Tetapi pada saat itu yang diceritakan adalah tentang keluarga Mo dan masih belum jelas. Jadi dia memintanya untuk tetap diam. Elsa Lin tidak terlalu memikirkannya. Kemudian, dia tinggal di sekte Danyang untuk memahami teknik mental Kaisar Qin. Dan tidak mengetahui begitu banyak hal yang terjadi di luar. Elsa Lin berkata dengan penuh kebencian di wajahnya, "Kalian benar-benar kejam. Kalian tidak memberitahuku tentang acara besar seperti itu sebelumnya. Meskipun aku sama sekali tidak mengenal Rikamo. Dia adalah saudara perempuan kandung Celawang. Sebagai kakak perempuan kedua Celawang, aku pasti akan memiliki hubungan dengan Rikamo di masa depan. Perjamuan pernikahan ini, aku harus menghadirinya." Celawang berkata, "Bukankah jika kami memberitahumu malah akan mempengaruhi kultivasi kamu? Selain itu untungnya kamu tidak datang. Kalau tidak, kamu pasti akan marah. Bukankah pesta pernikahan seharusnya meriah? Bagaimana bisa marah? Mungkinkah ada sesuatu yang tidak menyenangkan?" Elsa Lin bertanya dengan curiga. Celawang kehilangan kata-kata. Dia tidak cocok untuk menjawab pertanyaan ini. Karena tidak peduli seberapa jauh Ella Lu bertindak terlalu jauh, dia tetaplah ibu kandungnya. Pada akhirnya Sali Liu yang berbicara dan menceritakan kisah pesta pernikahan yang berliku-liku. Ketika dia mendengar bahwa Ella Lu mempersulit Louis Lu di depan begitu banyak ketua sekte Kunlun, dan bahkan ingin membunuh, Elsa Lin tidak dapat menahan diri untuk berkata dengan marah, "Keterlaluan. Mengapa ada wanita jahat seperti itu di dunia ini?" Tepat setelah mengatakan ini, Elsa Lin menyesalinya karena tidak pantas mengatakannya di depan Celawang. Tetapi Celawang tidak keberatan. Berkata dengan sedih, "Sebenarnya, aku tidak terlalu merasa memiliki keluarga Mo." Ketika dia melihat ibu kandungnya untuk pertama kalinya, Celawang sangat bersemangat. Tetapi setelah mengenalnya lebih baik, Celawang menemukan bahwa dia tidak terlalu menyukai ibu ini. Dia bahkan menyesal bertemu dengan Ella Lu. Elsa Lin menghela nafas. Tidak tahu harus berkata apa. Dia hanya bisa menatap Louis Lu dengan kasihan. Louis Lu mengangkat bahunya dengan acuh tak acuh dan berkata, "Itu tidak bisa disebut jahat. Lagi pula akulah yang mengganggu pesta pernikahan Rikamo. Wajar jika Ella Lu menjadi emosional. Dia hanya mengatakan yang sebenarnya." Louis Lu mengatakan ini agar tidak mempermalukan Celawang. "Mengapa kamu berbicara begitu?" Louis Lu tidak peduli dengan orang-orang itu. Dia tidak terlalu takut pada mereka. Melihat suasananya agak membosankan, Sali Liu mengambil inisiatif untuk mengubah topik pembicaraan dan berkata, "Elsa Lin, mengapa kamu tidak membawa kami berkeliling? Tidak familiar. Tidak familiar. Benar juga. Kamu terus berkultivasi sepanjang waktu. Adalah hal wajar jika kamu tidak terbiasa dengan lingkungan sekte Danyang. Maksudku, aku tidak mengenalmu dengan baik," kata Elsa Lin dengan marah. Sali Liu meringkuk bibirnya dan berkata, ya, kamu benar. Kita sama sekali tidak akrab. Jika kali ini aku tidak diseret oleh kakak pertama, aku tidak akan bertemu denganmu." Hail Ye berkata dengan wajah dingin, "Siapa yang menyeretmu ke sini?" "Aku tidak tahu." Orang tak tahu malu mana yang berkata seperti itu. "Aku sudah lama tidak melihat Elsa Lin. Aku merindukannya." "Benarkah?" Orang tak tahu malu mana yang akan mengatakan kata-kata menjijikkan seperti itu. Sali Liu memasang ekspresi bangga. Semua orang terbiasa dengannya.
Keduanya selalu rukun seperti ini. El Shalin memiliki kepribadian yang lembut dan tertutup, tetapi tidak seperti Hailye. Namun justru karena hal inilah yang membuktikan bahwa keduanya memiliki hubungan yang baik. Sementara beberapa orang saling bertukar sapa. Di dalam mata Girgigu bersinar cerah. Bab 850. Ada berapa banyak yang tidak mementingkan kekuasaan? Girgigu tersenyum cerah, tampak bersemangat. Bahkan ada sedikit pengkhianatan. Dia memiliki firasat bahwa musim semi akan datang. Karena di sekte Danya masih ada beberapa pil beracun tingkat 6 yang disimpan. Tidak seperti yang dikatakan Girgigu sebelumnya. Tidak ada satupun yang tersisa. Girgigu tidak jujur seperti ketua sebelumnya. Mantan ketua tanpa pamrih dapat menyumbangkan pil kelas 6. Tetapi Girgigu tidak dapat melakukannya. Ini jelas merupakan kesempatan bagus untuk menghasilkan banyak uang. Tetapi untuk menjadi orang yang baik, bukankah itu memalukan? Huk-huk, minum satu pil dulu. Dan larutkan pemakan kekuatan di tubuh. Girgigu menuangkan pil penawar racun tingkat 6 dari botol batu khusus. Menelannya lalu memejamkan mata. Dan berlatih. Mencoba menggunakan kekuatan energi sejati untuk merasakan efek pil penawar racun keluar secepat mungkin. Namun, tidak lama kemudian, Girgigu tampak bingung. Tidak berguna. Ini adalah pil tingkat 6. Ditambah dengan energi sejati Girgigu, seharusnya dapat menghasilkan efek penyembuhan segera. Tetapi Girgigu masih merasakan kekuatan energi sejatinya berkurang. Sangat mengerikan. Ini menunjukkan bahwa pil penawar racun tidak berpengaruh sama sekali. Girgigu mengambil botol itu lagi untuk memastikan bahwa itu memang pil racun tingkat 6 yang ditinggalkan oleh ketua sekte saat itu. Bagaimana bisa? Benarkah ramuan itu telah kedaluarsa seperti yang dikatakan? Girgigu menuangkan pil lainnya. Kali ini dia tidak merangsang energi sejati, tetapi menunggu beberapa saat. Menunggu pil larut dan kemudian menguji hasilnya. Itu benar-benar tidak berhasil. Ini sudah berakhir. Wajah Girgigu menjadi suram seketika. Orang lain telah mencoba peruntungan mereka selama bertahun-tahun. Jika mereka tidak sepenuhnya yakin tentang versi yang disempurnakan dari bubuk pemakan kekuatan, bagaimana mereka bisa melompat keluar dan berteriak dengan angkuh? Master Sekte Gu biasanya sangat cerdik. Tetapi ketika menghadapi masalah seperti ini, dia menjadi bingung. Tepat ketika Girgigu merasa tertekan, sebuah suara dengan sedikit senyum tiba-tiba terdengar di belakangnya, yang langsung mengejutkan Girgigu. "Kakak Lu, bagaimana kamu bisa masuk?" Girgigu sedikit menyusut. Sosok yang tiba-tiba muncul di belakang Girgigu adalah Louis Lu. Baru saja beberapa para wanita cantik meminta untuk berkeliling di sekte Danya. Tetapi Louis Lu membuat alasan dan menyelinap pergi. Dan menemukan berdasarkan aura spiritual yang tersisa di Girgigu. Melihat ekspresi heran Girgigu, Louis Lu dengan bercanda berkata, "Apakah kamu lupa kalau aku adalah murid sejati Tuan Liu?" Agar tidak mengungkap identitas Louis Lu sebagai pewaris Kaisar Qing, beberapa dari mereka berakting bersama, menyatakan bahwa Louis Lu adalah murid sejati Tuan Liu. Sebagai penjaga sekte Danya, Tuan Liu memiliki kualifikasi lebih tinggi dari Girgigu. Jika Louis Lu benar-benar murid sejatinya, dia dapat melakukan apapun yang dia inginkan di sekte Danyang ini. Terlebih lagi pertarungan dengan Yusuf Weng membuat semua orang di sekte Danyang mengerti betapa mengerikannya kekuatan Louis Lu. Secara otomatis para penjaga tidak berani menghentikannya. Louis Lu memasuki tanpa usaha apapun.
Dan dia juga memberitahu penjaga bahwa Girgigu memintanya untuk datang. Hehe, itu benar. Aku bingung. Girgigu tertawa 2 kali. Matanya yang sedikit berkedip, dan sinar yang tak terlihat melintas di matanya. Bagaimana mungkin Louis Lu tidak memahami pikirannya? Berkata dengan penuh arti, semua orang mengatakan bahwa Ella Lu sombong. Tetapi di tanah Kunlun yang kejam ini, berapa banyak orang yang tidak sombong? Ella Lu hanya menunjukkannya dengan lebih jelas. Tidak seperti orang lain yang tertutup. Master Sekte Gu, menurutmu apakah yang aku katakan itu benar? Mendengar kata-kata Louis Lu, jantung Girgigu berdetak kencang. Anak ini jelas berkonotasi dengannya. Dan memang begitu. Ketika Louis Lu baru saja menerima warisan wasiat Kaisar Qing, sikap Girgigu sangat penuh kasih sayang. Dia bahkan tidak menghentikan Louis Lu untuk pergi ke daerah terlarang Sekte Danyang di gunung belakang. Tapi hari ini, dia belajar dari Ella Lu bahwa Louis Lu telah menjadi orang yang tidak berguna. Meskipun Girgigu skeptis, Louis Lu memperhatikan semua perubahan halus. Jika Louis Lu benar-benar menjadi orang yang tidak berguna, belum lagi area terlarang di gunung belakang, bahkan Girgigu tidak akan rela membiarkannya masuk ke sini. Inilah mengapa Girgigu bertingkah tidak normal saat melihat Louis Lu barusan. Bukankah ini keangkuhan? Tidak ada perbedaan dari Ella Lu. Girgigu tersenyum canggung dan berkata, apa yang dikatakan saudara Lu? Tidak peduli apa yang orang lain pikirkan. Bagaimanapun juga tidak akan pernah mengubah sikapku terhadap saudara Lu. Sungguh. Karena ketua Sekte Gu mengatakan demikian. Mengapa kamu tidak memberiku formula pil dari pil penawar racun tingkat 6? Louis Lu berkata. Senyum di wajah Girgigu segera membeku. Ini. Formula pil penawar racun tingkat 6 adalah peninggalan. Itu sudah dianggap sebagai formula pil tingkat tertinggi di Sekte Danyang. Jika membiarkan Louis Lu melihatnya, apakah itu pantas? Louis Lu tersenyum dan berkata, bukankah kamu mengatakan sikapmu terhadapku selalu sama? Jika demikian, itu berarti kamu masih mengakuiku sebagai pewaris kehendak Kaisar Qing. Seharusnya bagus jika menggunakan formula pil penawar racun tingkat 6 untuk memenangkan hatiku. Bukan? Sangat berharga. Tentu saja itu sepadan. Selama mereka yang memiliki peluang besar tumbuh dengan lancar, masa depan mereka tidak terbatas. Apalagi tingkat ke-6, dimungkinkan untuk menjadi ahli ramu tingkat ketiga. Tetapi jika Louis Lu menyerah di tengah jalan dan kesempatannya hancur, memberinya obat mujarab tingkat 6 ini kemungkinan besar akan menjadi kesepakatan yang salah. Apakah ketua Sekte Gu menganggap apa yang aku katakan masuk akal? Atau apakah Sekte Master Gu, seperti Ella Lu berpikir bahwa aku telah menjadi orang yang tidak berguna dan tidak layak mendapat pil penawar racun tingkat 6? Tepat ketika Girgigu ragu, Louis Lu tiba-tiba mencibir dan berkata. Pada saat yang sama, mata gelapnya menatap Girgigu dengan dingin. Hati Girgigu tiba-tiba bergetar, dan tekanan besar segera muncul. Bersambung.